Yo yo yo, what's up para peripat Dupa Nusantara, bertemu lagi kita di Dupapedia. Hidupkan Dupa, nyalakan bahagia. Petang! Selamat pagi dunia. Hehehe, apa kabar kawan? Semoga baik-baik saja ya. Kalau tidak baik ya dibaikin. Masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Sedap. Kali ini di pagi yang cerah, burung-burung berkicau menemani saya. Asik banget nih hari ini kan. Kenapa saya merasa kok kayak so asik gitu sih? Pasalnya nih, saya akan mereview dupa andalannya Dupapedia. Asik. Apa itu? Penasaran kan? Asik. Tanpa menunggu lama-lama lagi, mari kita saksikan eng ing eng. Bam. Dupa Ong. Ini Dupa Ong. Dupa Ong ini golongannya golongan kasta tinggi punya nih di Dupapedia. Sedap. Dia O ya. Golongan O. Bukan golongan darah, mentang-mentang saya golongan darahnya O ya kan. Golongan darah yang universal. Nih. Dia ini mereknya O ya. Merek O ini menaungi banyak tipe ya. Ada tipe Ong nih yang ini. Dia transport life with good vibe ya. Ini dupa ya. Isinya 33 batang. Ini memang kasta tinggi, ini nggak main-main nih coy ya kan. Ini penampakan dupa Ong kalau dibuka. Isinya seperti ini. Woi, cakep punya. Grrr. Ini penampakan dupa Ong. Isi 33 batang. Sudah coreless. Atensinya ger banget ya kan, intensinya makin syur gitu loh, tenang bener-bener. Kalau ibaratnya kita punya cermin di rumah tuh sering digosok tuh tiap hari, jadi dia bener-bener merefleksikan utuh apa yang ada di depannya. Tuh bayangin tuh kan. Jadi ini nih Dupa Ong ini seperti teman ya, teman yang bijak kalau menurut saya. Dia tidak dominan ya. Teman-teman yang menyimak video ini, jika berharap dupa mahal itu selalu yang nyegrak, selalu yang nembak, selalu yang nendang, enggak. Enggak. It's about quality, insight. Jadi ini tentang kualitas yang ada di dalam. Wow, ini dalam banget cuy. Teman yang bijak itu adalah teman yang willing, berkenan untuk menemani kita apa adanya kita, ya kan? Jadi memang benar, ini dia nih cermin yang jernih sekali. Jadi dia bisa merefleksikan kita apa adanya kita, sehingga kita bisa eling gitu loh pada diri kita. Siapa kita sebenarnya? Ngapain kita di sini? Apa yang perlu saya lakukan kembali? Bagaimana cara? Jadi ini kita tuh dibimbing untuk mengoptimalkan potensinya kita, membangkitkan hello dok digedor gitu loh pintu hatinya, relung hati kita yang paling dalam. Woi dirimu yang paling dalam, bangun dong, yuk kita senada, yuk kita harmonis ya kan, melangkah bareng-bareng di dunia ini sehingga kita bisa mengalami seutuhnya apa yang terjadi di momen saat ini, presentnya kita saat ini, hadiahnya kita kudu kita nikmati seutuhnya apa adanya. Ya kan? Oke nih, coba lihat nih bahannya nih ya. Ini bahan untuk atensinya. Terus kemudian, tentunya balinis ya. Balinis incense ya. Jadi kita olah secara tradisional. Ya nggak canggih-canggih banget lah teknologinya. Cuma memang luhur. Luhur, menggunakan pemikiran yang luhur, hati yang luhur, sehingga pemikiran dan perasaan yang membuat dupa ini senada. Jika dia senada, membantu teman-teman untuk menselaraskan kesadaran dengan kesadaran semesta. Itu dia yang penting. Teman yang bijak itulah teman yang
berkenan menemani kita apa adanya. Seorang guru yang baik adalah guru yang berkenan membimbing kita untuk membangkitkan apa yang ada di dalam diri kita, bukan berusaha untuk mencari di luar diri kita. Seorang guru yang baik adalah teman yang berkenan meluangkan waktu untuk menemani kita melangkah menuju kesadaran yang lebih luas. Jika kita memiliki kesadaran yang lebih luas, kita senada dengan kesadaran semesta. Apapun yang kita inginkan untuk kita alami terjadi. Itulah keajaiban yang mungkin hanya beberapa persen saja orang mengetahuinya. Namun jika teman-teman bisa mau konsisten berlatih, salah satunya adalah berlatih meditasi. Duduk tenang, duduk hening, ditemani dengan dupa, aroma, bisa juga ditemani dengan musik yang tenang, yang senada, yang selaras. Bisa juga ditemani dengan kicauan burung yang menenangkan jiwa kita. Itu yang perlu kita latih. Nah, saya sampaikan di sini memang dupa ini tergolong yang kalau ya relatif ya, kalau saya bilang relatif ini tergolong mahal. Ada beberapa orang yang menyampaikan ini tergolong dupa mahal. Tapi itu relatif ya. Tergantung ini penggunaannya untuk apa. Jika ada teman-teman yang bisa memahami value dari dupa ini, yakni dia adalah cermin yang bisa membantu seseorang membangkitkan potensinya, yang walaupun fungsinya ini hanya 5% untuk memperbaiki kehidupan seseorang. Fungsinya hanya 5%. Ini hanya trigger. Dupa ong ini, dupa-dupa yang kami bikin, itu hanya trigger, hanya mengeksitasi, membantu menstarter mesin yang sempurna yang dianugerahi kepada kita oleh Tuhan, Sang Pencipta yang luar biasa. Dengan mesin ini, mesin pikiran kita, mesin tubuh kita yang dilengkapi dengan sel, dengan kesadaran yang tinggi, selalu bekerja setiap hari, selalu berupaya untuk memfungsikan optimal diri kita. Lalu mengapa kita bisa sakit? Karena kita tidak sadar bahwa ada teknologi yang canggih yang kita sedang miliki saat ini. Jadi walaupun teman-teman mengalami kejatuhan dari keinginan yang mungkin tidak tercapai, atau keinginan untuk tetap stabil, steady, tetap berada di puncak, tidak akan pernah jatuh-jatuh, ternyata jatuh. Jangan kecewa, jangan patah semangat. Kita masih punya badan, kita masih punya pikiran yang begitu canggih, yang siap kita optimalkan. Dan ini adalah teman yang cihuy, teman yang enak gitu loh. Teman yang bijak itu yang teman yang gak terlalu berisik, teman yang gak terlalu menyampaikan apa yang ia inginkan, apa yang sudah ia miliki. Tapi teman yang bersedia untuk menjadi cermin, yang siap merefleksikan setiap tingkah laku, setiap apa yang kita pikirkan dan katakan. Itulah gunanya kita bersosialisasi. Orang-orang yang ada di sekitar kita itu adalah cermin. Siap membantu kita merefleksikan. Sudahkah kita senada? Selaras dengan lingkungan tempat kita hidup. Jika ada orang yang masih merasa it's me, ini gue yang memang begini, karakter gue memang begini, tidak mau ada muncul toleran jadi di sana, ujung-ujungnya keluhan, mengeluh di mana-mana. Ini kurang, itu kurang, harusnya begini, harusnya dia nggak begini, harusnya dia tidak memperlakukan aku seperti ini. Selalu kita yang merasa jadi objek penderita, padahal kita pelaku. Padahal kita pelaku, kitalah penentu takdir kita. Kitalah yang melukis blueprint
kehidupan kita sendiri, bukan orang lain. Jadi jangan pernah menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi pada diri kita. Ini kalem banget, kalem banget. Jadi mungkin ada teman-teman yang berharap dupa ini bisa nyegreng, bisa eh, yang wah, yang enggak, ini dupa biasa. Harganya 350.000, isinya 33 batang. Ya. Teman-teman bisa nilai sendiri apakah ini worth it apa tidak. Dupa ini saat ini dia penampakannya ya. Oh, ini dia nih. Dupa ciamik punya nih. Dia udah nggak punya batang bambu lagi. Sudah tidak ada bahan yang kami adding di sini yang mendistorsi teman-teman untuk mengalami aroma yang indah ini. Aroma yang indah kalau menurut saya. Ini cakep punya guys. Dupa ini paduan apik antara gaharu, kemenyan, dan bunga mawar. Kebayang kan? Sebelum saya bakar kayak gimana gitu loh, kayak menanti makanan favorit gitu loh. Kebetulan saya juga suka makan kan. Menanti perkedel dengan soto ayam yang itu tuh kayak glek-glek gitu loh di gimana gitu kan. Ini seperti kita akan mengalami pengalaman yang gitu kan. Pengalaman yang tak terkatakan gitu ya. Dan gaharunya ngeblend banget dengan kemenyan, dan kemudian di lapisan top-topnya ada si mawar yang bisa, dia memang bisa jadi kayak atensi yang cakep gitu. Bener-bener enak banget. Mari kita coba bakar guys. Dupa yang sudah tidak ada core-nya lagi. Sudah tidak punya. Dupa yang sudah coreless banget. Bakar. Tidak ada gangguan lagi dari bakaran batang bambu. Ini hampir sempurna. Kenapa saya tidak bilang sempurna sekali? Ya karena sempurna miliknya Maha Pencipta. Aduh, kawan ini mulai berfilosofi kita. Tambah filosofi, nggak asik hidup ini cuy, asik. 5 menit pertama masih aroma bakaran yang ya begitulah, seperti pertunjukan topeng, tari topeng mulai mau menyingkap korden gitu kan. Korden dari gerbang pertunjukan mulai keluar sedikit-sedikit tangan, jreng, buka itu kordennya, wahnya mulai tampil. Ini seperti itu, dia masih bikin agemannya dulu, ya kan, dia bikin pondasinya dulu dalam bercerita, kemudian disampaikan. Sesungguhnya apa yang kau butuhkan ada di dalam dirimu. Tak banyak yang bisa kau dapatkan di luar sana. Berhenti sejenak, jedalah, dan duduk bersamaku. Dia nggak banyak ngasih retorika, nggak banyak ngasih pemahaman apapun. Sederhana, jedalah sejenak. Dan mulai telusuri batinmu. Relung batinmu luas. Di sana kau akan banyak menemukan solusi yang menenangkan, yang mendamaikan. Dan walaupun ternyata bertentangan dengan ego,
Banyak yang bertentangan dengan ego. Dan kadang logika juga menyampaikan, kok bisa, ngapain mundur gitu kan, ternyata ada solusinya, yang mundur aja. Sudah, ngalah. Misalnya ada konflik ya, kita berselisih paham tentang hak milik ya. Kalau memang belum jodohnya kita, ya memang kita belum secara harfiah kita pegang. Entah itu tanah, entah itu apa sajalah yang mungkin kita perebutkan. Kalau memang sudah pas karma palenya yang kita dapatkan, kita nikmati, Jadi seperti nenek saya pernah sampaikan, jangan khawatir man. Barang-barang yang diambil orang yang memang tidak sepantasnya dia dapatkan, dan itu adalah milikmu, sarinya akan kembali padamu. Beliau menyampaikan itu ketika ada salah satu penandu ya. Kalau di Bali itu kan ada yang ngurusin sawah kita, penandu. Itu agak ulu-ulu. Nenek saya dengan tenang. Sari yang telah diambil itu akan kembali ke kita, man. Kita sumbernya. Wow, saya bilang. Itu prinsip cukup, men. Nenek saya nggak banyak belajar. Nggak jauh-jauh dia belajar. Di Bali aja dia belajar. Ya kan? Kan mungkin SD nggak tamat itu nenek saya. Tapi pemahaman tentang cukup. Sudah melebihi di atas rata-rata tuh kalau saya bilang. Sudah memahami matematika. Ikhlas itu. Oh itu keren. Ini beliau melangkah tak terbebani dengan memori masa lalunya. Beliau tidak merasa dibodohi orang, enggak. Enggak merasa, tetap aja bisa hidup, punya rumah, punya apapun yang dia mau. Gimana tuh coba, kan? Kita yang mungkin merasa masih terikat dengan masa lalu, waduh coba aku nggak begini kemarin ya, tentu aku nggak begini posisiku sekarang, coba aku nggak begini ya kemarin. Terus kita ulang-ulang itu memorinya, ulang semakin kita kuatkan itu, ya jadilah magnet dia. Magnet itu tuh yang akan menarik apapun yang ada di imajinasi kita, di pikiran kita, di visualisasi kita. Datang dia terus. Dan terus kita salahkan Tuhan. Padahal kau yang bikin sendiri ulahmu. Bah. Kau yang berulah, orang lain kau salahkan. Kau carilah kambing hitam. Mana nih? Baju hitam cocok lah kan, ganteng kau bikin ya. Ganteng dibikin nama baju hitam. Ini cari kambing hitam, udah bau ya kan, kena hujan ini sekarang bau dia jadinya. Kambing kena hujan tuh bau cuy. Ngas. Enak bawaannya Dubai ini nih. Jadi karena saya pengen ketawa di dalam diri saya, ketawa beneran, dia lepas jadi ketawa itu. Nggak ada basa-basinya gitu kan, nggak ada formalitas. Apa itu formalitas? Kadang-kadang yang formalitas itu membuat kita terkukung, terikat, terbatas, gitu. Kreativitas hilang di sana. Wes, cakep banget ini. Lantunannya itu benar-benar menghanyutkan. Menghanyutkan yang ngeblend, membuat kita ngeblend gitu dengan apa yang ada di sekitar kita. Muncullah toleran. Toleran itu adalah bibit dari rasa syukur. Rasa syukur yang bertubi-tubi akan menarik hal-hal yang indah.
yang damai. Apa gunanya kita mendapatkan sesuatu yang ada di puncak, mengungguli semua orang, namun nggak damai? Bisa kok cari dua-duanya, bisa dua-duanya sekaligus gitu, paralel. Damainya ya di puncak juga iya, ya bisa. Tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan logika kita, kadang-kadang nggak sesuai. Well, saya rasa segitu dulu video saya. Saya masih membutuhkan saran kritik apa saja yang sifatnya berkembang, bertumbuh, sehingga konten ini bisa lebih menarik. You know, cari itu yang berkembang, cari itu yang terus kita perbaiki menjadi lebih baik. Terima kasih atas atensi dan komentar-komentar yang cukup bisa memenuhi kolom komentar. Pasti akan saya tangkepi dong, ya kan. Tapi memang saya nggak selalu buka YouTube. Ya, saya lihat ya pasti saya akan jawab. Kalau nggak saya jawab itu berarti belum saya lihat. Oke, saya Inyoman Mahabudi. Mata.